Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Di hari ini berjumpa lagi kita dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk lagi bersama-sama. Kita akan beribadah, tapi pun di dalamnya kita akan belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang adalah terang dunia, di saat ini kami hendak akan belajar firman-Mu. Kami yakin, kami percaya firman-Mu akan menerangi kehidupan kami. Sebagai manusia, kami membutuhkan firman, agar supaya Tuhan, apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, mampu kami pahami itu semua dan mampu kami aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu, bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dan berbuat dalam kehidupan. Terpuji nama Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Dalam kitab Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah sejarah keselamatan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya setiap manusia, bahkan suatu kelompok masyarakat, pastilah punya sejarah masa lalu. Kejadian masa lalu yang sempat dicatat dan dikumpulkan kembali, atau ada cerita masa lampau digali kembali, dikaji dan dibukukan untuk dijadikan pegangan tentang keberadaan atau kehidupan di masa lalu. Hal ini tentunya sangat penting untuk menjadi referensi mengenai sejarah masa lampau. Walaupun pembacaan Alkitab yang dikisahkan di sini bukanlah semata-mata untuk maksud menampilkan sejarah, tetapi ini adalah sesuatu yang melampaui pemikiran manusia, dan yang terutama yaitu sebagai refleksi iman terhadap kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya semuanya bermula pada Abraham sebagai tokoh penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Sebab dengan menyebut namanya, maka bagian ini mau mengingatkan kembali tentang penggenapan janji berkat pada keturunannya, dan penggenapan itu ada pada Raja Daud. Dan karena itu kehadiran Daud sebagai raja sudah mulai menampakkan tentang menjadi berkat bagi orang lain, walaupun belum meluas pada bangsa sekitar. Tetapi sesudah itu keberadaan kerajaan di Israel seiring berjalannya waktu mulai meredup, bahkan sampai pada titik nadir yang terendah. Karena ketidakmampuan raja-raja sesudah Daud untuk dapat mempertahankan kekuasaan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan Allah, sehingga peristiwa pembuangan adalah cara yang diizinkan oleh Tuhan Allah untuk dapat membuat kehidupan bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita Yesus Kristus setelah pembuangan ke Babel dalam silsilah Yesus Kristus sangatlah penting dalam perspektif Tuhan Yesus Kristus yang diimani
sebagai raja yang berkuasa, meskipun konsep kerajaan ini kemudian diperluas, yang bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Ibrani 1 ayatnya yang ke-8. Sehingga dikatakan takhta Yesus Kristus sebagai Mesias adalah tetap untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran, dan itu digunakan dalam masa pemerintahannya sambil menantikan langit baru dan bumi yang baru. Kita boleh lihat itu dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Dan tentunya di bagian akhir Matius, ia langsung menggunakan akan nama Kristus untuk memperlihatkan bahwa benar ia adalah yang diurapi atau Kristus, yang punya pengertian yang sama dengan Mesias atau Masyiat dalam bahasa Ibrani. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya sebagai keluarga Kristen yang tentunya tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus, maka kita sebagai orang yang percaya tentunya kita harus percaya dan meyakini akan janji Tuhan Allah tentang berkat-berkat-Nya bagi kehidupan kita umat manusia, kesabaran dan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan Allah. Tentunya itu semua adalah perilaku yang harus dimiliki oleh kita setiap orang yang percaya. Jangan pernah kita semua kehilangan akan pengharapan manakala kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan. Sebab sebagai gereja tentunya kita harus melanjutkan satu tugas panggilan sesuai dengan pemenuhan janji pada Abraham, di mana tentunya gereja atau kita sebagai orang yang percaya telah dipersatukan sebagai warga keluarga kerajaan Allah dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan tentunya setiap orang yang hidup mengikuti seperti iman Abraham menjadi anak-anak perjanjiannya dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati akan pembacaan firman Tuhan dan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus, ya Tuhan kami, Putra Natal, Raja Damai, Sang Immanuel, Engkau Allah yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami umat manusia, sehingga kami boleh ada di saat ini dengan segala anugerah berkat yang boleh Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika di saat ini kami semua lagi boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman ini yang boleh kami baca, kami dengarkan, mampu kami praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mampu untuk menjadi saksi Tuhan, di mana Tuhan utus kami, di mana kami pergi, di mana kami berada. Kiranya Tuhan, kami mampu untuk menjadi pekabar-pekabar sukacita bagi kehidupan orang-orang yang kami temui, yang kami jumpai dalam perjalanan kehidupan ini. Iman kami pun semakin kuat kepada Tuhan Allah. Walaupun sebagai manusia, kami sering diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, permasalahan hidup. Tetapi Tuhan, kami semua meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu ada hadir bersama dengan kehidupan kami. Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan, kiranya penantian kami ketika kami boleh ada di minggu-minggu Advent, bagaimana kami mempersiapkan kehidupan kami untuk menyambut Sang Putra Natal, Juru Selamat kehidupan kami manusia. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mempersiapkan kehidupan keluarga kami untuk kami selalu hadir
beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Diberkati kehidupan jemaatmu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari anak-anak sampai kepada orang tua lansia, diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian, berkat Tuhan selalu ada menjadi bagian hidup. Pelayan khusus pun diberkati oleh Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab pelayanan diberkati oleh Tuhan. Diberkati pun tim multimedia yang selalu memberi diri mereka Tuhan. Engkau anugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan. Seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, di sepanjang kehidupan yang Tuhan beri bagi kami pakai untuk, kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan Allah, yang Allah Sang Immanuel. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton, dan tentunya di share, di komen, di like, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.